Warganet tanggapi ajakan jarah rumah Jokowi. Rumah Bapak Jokowi kapan dijarah? Itu tujuan dan maksud saudara kita ini. Bung, kalau Anda bernyali tidak perlu berkomentar, ya. Saya anjurkan kepada Anda untuk samperin sendiri di rumah Bapak Jokowi. Jarah semua apa yang Anda jumpai di sana. Berani? Presiden terkorup kedua atau ketiga tuh versi OCRRT. Ibu, kalau nggak tahu jelas beritanya, ya jangan suka nyinyir, Bu. Kan sudah ini, OCC Arfi kan sudah memberikan klarifikasi. Dan Ibu perlu tahu, ya, OCC Arfi ini partnernya media Bloomberg, ya. Terus kenapa, ya, Bloomberg ini justru mengangkat Pak Jokowi menjadi penasehat ekonominya, ya. Nggak ngaruh, tetap kawal ijazah palsu biar kami bisa makan enak. Olah dalah, Bu, perkara ijazahnya Pak Jokowi aja lu sampai nggak bisa makan enak. Atau gini, Bu, lu ke rumah gue deh ya. Ke rumah gue, ntar gue hidangin ada rendang, sampah deh ikan, kalio, atau sambel-sambel ijo yang lainnya kalau mau, Bu, ya. Timbang lu kagak bisa makan gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi, begitu ya, Bu, ya. Mendadak Jokowi Prabowo bertemu rahasia, bicara 4 mata 2 jam. Hari ini, tadi sore guys, tadi sore. Aduh, jangan kasih tahu anak Abah ya. Ntar mereka pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik nih, ya. Yaitu tentang munculnya seruan di media sosial yang disampaikan oleh golongan pembenci. Ya, pembenci siapa, Bang? Ya, siapa lagi kalau bukan pembenci Jokowi? Mereka menyampaikan seruan, ya, agar menjarah rumah Jokowi. Waduh, ini mah sudah apa namanya? Ini bisa kena pasal loh ini. Pasal memprovokasi. Ini sangat menarik sekali, teman-teman, ya, mengingat rumah Jokowi itu ya rumah sangat sederhana, ya, rumah orang Solo dan tidak banyak menyimpan harta seperti para anggota DPR yang selama ini kita ketahui bersama, ya. Ya mungkin saja pembenci ini kenapa menyerukan agar dilakukan penjarahan di rumah Pak Jokowi, mungkin mereka ini mengira bahwa di rumah Jokowi itu benar-benar ada bunker penyimpanan uang yang selama ini diisukan. Seorang netizen yang cerdas langsung membungkam ini pembenci, ya. Dia mengatakan, nggak usah banyak bacot kau, ya. Kalau kau memang berani, silakan langsung datang ke rumah Pak Jokowi, jarah rumah Pak Jokowi, bawa pulang semua yang ada di sana. Tetapi saya pastikan kau tidak akan bisa pulang, katanya. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Warganet tanggapi ajakan jarah rumah Jokowi. Rumah Bapak Jokowi kapan dijarah? Itu tujuan dan maksud saudara kita ini. Bung, kalau Anda bernyali tidak perlu berkomentar, ya. Saya anjurkan kepada Anda untuk samperin sendiri di rumah Bapak Jokowi. Jarah semua apa yang Anda jumpai di sana. Berani? Tapi saya pastikan Anda baru melangkah satu langkah saja. Saya khawatir Anda tidak bisa pulang. Paham? Ya, kalimat yang terakhir kurang enak didengar gitu, ya.
ya saya pastikan kau tidak akan bisa pulang. Lah ngapain mau menjara kalau nggak bisa pulang? Tapi memang ini sudah keterlaluan teman-teman ya. Jadi ajakan rumah Jokowi kapan gitu ya. Jadi rumah Jokowi kapan dijara ini menurut saya adalah sebuah apa ya, provokasi. Kemudian ada istilahnya itu ya, yang bisa dijerat dengan pasal tertentu. Saya lupa ya, kebetulan saya lupa. Jadi intinya ini mengandung ajakan untuk berbuat kejahatan. Itu ada undang-undangnya ya. Dan ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ya kalau mau menjara ya udah jara aja, nggak usah banyak bacot gitu loh kalau memang berani. Tapi pastikan ya, Anda menjara Anda bisa pulang. Tapi kalau Anda nggak bisa memastikan bisa pulang, ngapain Anda menjara? Lanjut. Presiden terkorup kedua atau ketiga tuh versi OCRRT. Seorang ustazah kok kelakuannya seperti ini ya. Suka memberikan ceramah di depan ibu-ibu tentang kebaikan, dan tapi dia sendiri mulutnya nyinyir bilang kalau Pak Jokowi ini adalah pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Ibu-ibu, kalau nggak tahu jelas beritanya ya, jangan suka nyinyir, Bu. Kan sudah ini, OSISI API kan sudah memberikan klarifikasi. Dan ibu perlu tahu ya, OSISI API ini partnernya media Bloomberg ya. Terus kenapa ya Bloomberg ini justru mengangkat Pak Jokowi menjadi penasehat ekonominya ya. Partner loh ini, Bloomberg dan OSISI API, Bu. Ya. Berarti kan berita yang ada di OSISI API ini tidak terpakai sama Bloomberg, Bu. Mulutnya dijaga, Bu ya. Kalau belum tahu jelas beritanya ya, Bu, jangan sok tahu, Bu. Saya bingung nih sama ternak-ternak onta yang selalu ngata-ngatain pendukung Pak Jokowi ini karena bansos ya. Dia merasa dirinya kaya, tapi setiap demo negara ini hancur, rakyat jadi susah. Nah, mana yang benar, Bu? Kan ketahuan sekali itu bohongnya ya. Negara ini aman-aman aja kok, Bu. Ya, kita hidup di sini ya, di Indonesia ini makmur-makmur aja, tidak susah, tidak seperti yang dikoar-koarkan kalian ya. Kalau kalian mengatakan diri kita ini mendukung Pak Jokowi karena bansos, terus apa bedanya kalian ya yang selalu koar-koar rakyat ini selama 10 tahun dipimpin oleh Jokowi ini jadi susah. Jadi mana yang benar, Bu? Ya, nggak pantas lah Ibu ya disebut sebagai ustazah tapi mulutnya kok nyinyir ya. Ya itulah ya. Saya sependapat sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ya, Mahathir Mohamad, yang ketika itu masih menjabat sebagai seorang Perdana Menteri. Seingat saya bahwa masyarakat Melayu itu dalam tanda kutip dirusak gitu ya. Dirusak oleh sutat-sutat ya. Sutat dan sutada. Lah iya gitu loh. Ya kan seharusnya kan sutat dan sutada itu adalah orang yang berpengetahuan tinggi, berilmu. Ya kan, makanya disebut orang alim kan seperti itu. Tapi faktanya enggak. Banyak orang yang berstatus sebagai sutat dan sutada, ya kan, berpengetahuan sempit, ya kan, koplak, dan bisanya juga mencaci, memaki, memfitnah. Nah, gimana ceritanya? Aduh, lanjut. Jokowi merubah undang-undang dan ingin menjual negara ini, ya. Katanya Pak Jokowi mau jual negara ini, Pak. Kemudian katanya negara ini oligarki, Pak. Oligarki ini sudah disepil semua namanya di situ, jelas ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Bahlil ya, Menteri SDM, kemudian ada BUMN dan lain sebagainya. Disebutkan semua di situ, Pak. Apakah itu bukan merupakan fitnah, Pak? Dan itu, Pak, diundang ke podcast besar, Pak. Salah satunya ke Deddy Corbuzier, Pak, diundang ke sana. Kira-kira omongannya Said Didu itu bisa mendidik, memfitnah atau menjerumuskan, Pak? Demokrasi ini sudah semakin kacau, Pak. Semakin kacau. Fitnah, kebencian, ya DFK, ya. Itu digaungkan di sosial media, digaungkan. Saya bukannya sakit hati mendengar Pak Jokowi digitukan, Pak. Enggak, Pak. Saya justru khawatir, Pak, dengan masa depan Indonesia ini di tangan Bapak Prabowo Subianto. Tikus seperti itu, bajingan seperti itu Bapak biarkan
keluar-keluar di sosial media. Apakah negara ini bukan negara hukum ya? Ya, apakah Polri takut yang menangkap orang seperti ini ya? Kalau misalnya Polri takut ya, ganti aja Kapolrinya. Saya siap nyalon jadi Kapolri. Wow, keren. Saya siap menyalon jadi Kapolri. Saya dukung, Bang. Kalau Abang mencalonkan diri sebagai Kapolri dan itu diterima, saya dukung, ya kan? Kami, para netizen plus 62 ya, Ternak Mulyono siap mendukung Abang menjadi Kapolri. Ya, seperti itulah ya fitnahan-fitnahan yang disampaikan oleh golongan pembenci Jokowi yang katanya Jokowi mengubah undang-undang mau menjual bangsa dan negara. Gimana ceritanya? Aduh, lanjut. Nggak ngaruh, tetap kawal ijazah palsu biar kami bisa makan enak. Olah dalah, Bu, perkara ijazahnya Pak Jokowi aja lu sampai nggak bisa makan enak. Atau gini Bu, lu ke rumah gua deh ya, ke rumah gue, ntar gue hidangin ada rendang, sampah deh ikan, kalio, atau sambel-sambel ijo yang lainnya kalau mau Bu ya. Timbang lu kagak bisa makan gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi, begitu ya Bu ya. Atau kalau lu penasaran banget nih Bu, coba tanya ke Bareskrim. Lu temui pihak-pihak polisi di sana, untung-untung lu ketemu dedek-dedek gemes polisi muda-muda itu ya Bu ya. Kalau lu mau pergi ke Bareskrim, tanyakan, Pak, gimana kemajuannya gitu. Timbang lu kagak makan nih Bu, kasihan gue mah ya. Atau enggak lu ke rumah gue deh, gue masakin rendang gimana? Rendang Padang enak loh ya Bu. Hahaha, aduh, gua masakin rendang gimana ya? Saya aja lah ya yang dimasakin. Gimana Mbak Ririn? Kok malah para pembenci Jokowi yang mau dimasakin rendang? Aduh, macam mana ini Mbak Ririn ini? Ya kalau saya dimasakin rendang sama Mbak Ririn, ya saya ucapkan terima kasih banyak, kan begitu. Ya memang menarik sekali teman-teman ya, para pembenci Jokowi ini ya. Nggak ngaruh, tetap kawal ijazah palsu biar kami bisa makan enak. Lah emang selama ini kamu nggak bisa makan enak? Kasihan sekali gitu loh. Hanya gara-gara ijazahnya Jokowi nggak bisa makan enak ya. Lanjut. Guys, nih, ada berita terbaru nih, lihat nih. Mendadak Jokowi Prabowo bertemu rahasia, bicara 4 mata 2 jam. Nah. Ini pasti bakal ada yang panas dingin ini. Tenang. Kok bapak-bapak diam-diam aja sih bertemu? Oh, saya tahu. Kalau mereka itu tahu pasti kejang-kejang gitu kan maksud bapak. Tapi lihat dulu tanggalnya, takut salah. Tapi benar tuh tanggal 4 Oktober 2025 pukul 17.22. Hari ini, tadi sore guys, tadi sore. Aduh, jangan kasih tahu anak Abah ya. Ntar mereka pingsan. Ntar mereka pingsan ya. Saya kadang kan ketawa gitu ya. Narasi-narasi yang dikembangkan oleh para pembenci Jokowi ini kan menurut saya kan narasi-narasi yang dangkal, konyol ya, mudah dipatahkan, bahkan mudah dipatahkan oleh orang yang sekelas lulusan TK sekalipun gitu loh. Yang sejak dulu Jokowi dan Prabowo sudah mulai renggang ya, yang beginilah, yang begitulah ya kan. Tuh, tengok tuh. Mendadak Jokowi Prabowo bertemu rahasia, bicara 4 mata 2 jam. Ya mudah-mudahan saja anak Abah ya, anak Kebo tidak tahu berita ini, karena kalau tahu mungkin mereka akan pingsan seperti yang disampaikan oleh Mas Jimmy Suwilo barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.